Nah, di sini perbedaannya adalah alkanol atau alkohol itu memiliki gugus fungsi OH. Oke. Sedangkan ether memiliki gugus fungsi O atau kita tulis ROR. Kalau alkohol kita tulis ROH gitu ya. Nah, R ini tadi bisa berupa alkil atau rantai karbon, bebas rantai karbonnya apa gitu ya. Nah, keduanya merupakan isomer gugus fungsi karena mereka memiliki rumus molekul yang sama. Jadi alkanol dan ether itu memiliki rumus molekul yang sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Makanya ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan, karena tadi ada perbedaan gugus fungsi antara alkohol dan ether, ini ingat pasti mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa tersebut. Kalau kita lihat di sini, dari namanya ini ada gugus ether dan ada gugus alkohol, gitu ya. Dengan kita lihat jumlah C yang sama, di data yang pertama, kita lihat jumlah C-nya sama ya, C2, kita hitung hanya ada 6 O. Kemudian kita lihat yang alkohol atau etanol, C2H6O juga. Nah, memiliki dua rumus molekul yang sama, tapi memiliki titik didih yang berbeda gitu, di mana alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Selanjutnya kita lihat ke gambar yang di bawah. Titik didih itu selalu berkaitan dengan gaya antar molekul. Atau kita lihat di sini, alkohol ROH gitu ya, di sini ada pasangan elektron bebas dari O, kemudian H, ini memiliki apa? Gaya antar molekulnya H dengan O pada molekul yang berbeda adalah ikatan hidrogen. Jadi antara senyawa alkohol ini memiliki ikatan hidrogen gitu ya, di mana ikatan hidrogen ini merupakan gaya antar molekul yang sangat kuat gitu. Nah, berbeda dengan ether, di sini dia tidak memiliki ikatan hidrogen gitu ya, karena ROR. Kalau yang tadi kan ROH. Nah, nanti H-nya bisa berikatan hidrogen dengan O dari atom dari senyawa alkanol yang lain. Kalau ether di sini karena ROR sehingga dia tidak memungkinkan untuk terjadinya ikatan hidrogen. Makanya interaksi antar molekulnya sangat lemah gitu dibandingkan dengan alkohol. Oleh karena itu, titik didihnya pun untuk memutus etanol itu lebih susah, makanya butuh suhu yang lebih tinggi. Sehingga etanol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan dimethyl ether, walaupun tadi rumus molekulnya sama. Gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada senyawa yang lain, nanti kalian boleh pelajari lagi. Kemudian kelarutannya, karena tadi kelarutannya ini sangat berpengaruh pada kelarutan dalam air ya. Menurut kalian kalau dari strukturnya di sini ada ROH dan ROR, mana yang akan lebih mudah larut dalam air? Ya, tentu jawabannya adalah alkohol. Ya, alkohol ini lebih mudah larut dalam air. Mudah larut dalam air. Tapi kalau dibandingkan dengan senyawa yang lain, ini tidak mudah ya. Tapi kalau dibandingin alkohol dengan ether, alkohol itu lebih mudah larut dalam air, gitu ya, dibanding dengan ether, gitu ya, karena tadi strukturnya yang berbeda. Jadi kalau kita lihat alkohol ini lebih polar dibandingkan dengan ether, gitu ya. Jadi kalau kita bisa tulis ini, alkohol itu dia lebih polar, walaupun sebetulnya tetap sulit larut dalam air, tapi kalau dibandingin sama ether, alkohol lebih mudah larut dalam air. Tadi kita bisa lihat dari strukturnya, di mana nanti akan terjadi ROH ini. Nah, ini akan ada ikatan hidrogen juga dengan molekul air, gitu ya. Makanya nanti dia akan lebih larut dibandingkan dengan ether. Nah, alkohol dan ether juga larut dalam pelarut organik seperti lipid gitu. Tapi kalau kita lihat kelarutannya, lipid dalam alkohol atau lipid dalam ether, maka lipid akan lebih larut dalam ether karena dia sifatnya lebih mirip dengan ether dibanding dengan alkohol. Oke, selanjutnya kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini ada alkohol dan ether dengan jumlah C yang sama memiliki titik didih yang sama. Sebab alkohol dan ether dengan jumlah C yang sama memiliki berat molekul yang sama.
Kita cermati yang pertama. Alkohol dan eter dengan jumlah atom C yang sama memiliki titik didih yang sama. Apakah betul? Oke, tentunya memiliki titik didih yang berbeda gitu ya. Jadi pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang kedua, sebab alkohol dan eter dengan jumlah C yang sama memiliki berat molekul yang sama. Ya, berat molekulnya sama karena rumus umumnya sama. Sehingga ini benar gitu ya. Tapi salah dan benar. Selanjutnya, kita masuk ke materi tadi udah sifat fisika dan kimia alkohol. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan senyawa alkohol. Jadi, alkohol ini memiliki kelompoknya sendiri. Ada yang pertama namanya alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Ini adalah tandanya. Alkohol primer, kita lihat di sini. Alkohol primer itu apa? Jadi, alkohol primer itu ketika gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau terikat pada atom CH2 gitu ya, untuk lebih mempermudah kalian ngafalin gitu ya. Sedangkan alkohol sekunder itu terikat OH-nya itu pada CH gitu ya. Dan alkohol tersier OH-nya terikat pada atom C tersier atau C. Saya bedain ya, alkohol primer tadi terikatnya sama CH2, alkohol sekunder terikat pada CH, dan alkohol tersier terikat pada C. Gitu, dan ini yang untuk lebih mudah ngafalinnya aja, gitu ya. Nah, senyawa alkohol ini, tentunya letak OH ini sangat berpengaruh pada sifatnya. Kita lihat di sini, sebelum kita masuk ke sifat-sifat dari ketiga senyawa alkohol tersebut, kita akan mencoba mengamati termasuk ke dalam alkohol apakah senyawa-senyawa berikut ini, gitu ya. Tadi ingat kalau primer CH2, tersier C, sekunder CH2, gitu ya. Nah, ulangi. Primer CH2, sekunder CH, dan tersier C. Nah, kalau kita lihat di sini, ada CH2OH. Nah, kita lihat aja gugus OH-nya terikat sama siapa. Oh, sama CH2, berarti dia adalah primer. Ibu tulis P aja ya. Kemudian di sini, oh, dia terikat OH-nya sama CH, berarti sekunder. Kemudian selanjutnya, OH ini adalah sekunder juga sih. OH ini adalah terikat sama CH2, primer, betul. Satu lagi, OH-nya terikat pada C. Berarti ini adalah tersier. Sangat mudah membedakannya, ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih mengidentifikasi alkohol dan eter? Tadi kan alkohol dan eter ini memiliki rumus umum yang sama ya, CnH2n plus 2O gitu ya. Kalau di dalam lab, suatu lab ada dua larutan yang sama, misalnya C4 H10O. Nah, ini termasuk alkohol atau eter. Gimana nih cara ngebedainnya? Pertama bisa dengan reaksi substitusi. Jadi kita akan mengidentifikasi nih ya, alkohol atau eter, gitu ya. Kita lihat ke reaksi substitusinya. Di sini ada reaksi substitusi membedakan alkanol dan alkohol. Maaf, alkanol dan eter. Untuk alkanol dan untuk eter. Cara membedakannya, yang pertama bisa kalian reaksikan dengan asam halida, di mana nanti akan memiliki hasil reaksi yang berbeda, kemudian ditambahkan dengan PX3. Nah, ini X-nya itu bisa kalian ganti jadi Cl, Br, atau I, gitu ya. Di sini untuk eter dia tidak akan bereaksi dan untuk alkohol dia bereaksi. Kemudian bisa juga dengan PCl5, di mana hasil reaksinya pun berbeda antara alkohol dengan eter. Nanti ini dihasilkan asam. Kalian bisa nanti pakai lakmus ya, memerahkan lakmus biru atau enggak. Kalau enggak berarti dia yang dihasilkannya adalah RCl. Ini perbedaan dari reaksi substitusi. Kemudian pakai cara apa lagi? Ada juga dengan mereaksikan dengan logam Na, di mana senyawa alkohol ini dia bereaksi dengan logam Na. Jadi alkohol terus masukin logam Na dan dia akan timbul gelembung. Nah, sedangkan alkoksi alkana atau eter dia tidak akan bereaksi. Ini lebih mudah kayaknya ya. Oke, satu lagi dengan reaksi esterifikasi. Jadi di sini senyawa alkohol dan eter pembedanya juga bisa dengan reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu apa? Esterifikasi itu adalah reaksi pembentukan ester. Jadi pembentukan senyawa ester atau senyawa
karbon yang lain gitu ya, senyawa ester. Nah, untuk alkohol, ini kalau kita reaksikan dengan asam alkanoat atau asam karboksilat, dia akan menghasilkan ester atau senyawa yang berbau, gitu ya. Sedangkan alkoksi alkana atau ether, ketika direaksikan dengan asam karboksilat, dia tidak akan bereaksi, tidak akan menghasilkan senyawa yang berbau atau bau yang baru, gitu ya. Ini juga bisa membedakan antara alkohol dan alkoksi alkana. Jadi yang pertama tadi reaksi substitusi dengan PCl, dengan asam halida gitu ya. Yang kedua dengan logam yang reaktif yaitu logam Na. Yang ketiga dengan reaksi esterifikasi. Itu cara membedakannya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada contoh soal gitu ya. Suatu senyawa dengan rumus CnH2n plus 2O dapat membentuk ikatan hidrogen gitu ya antar molekulnya dengan dan bereaksi dengan logam natrium. Nih, menghasilkan hidrogen. Nah, senyawa tersebut adalah jadi dapat ada ikatan hidrogen dan bereaksi dengan logam natrium. Ingat tadi apa? Ya, masuknya ke alkohol. Jadi kita cari gugus alkohol yang mana? Adalah jawabannya yang A. Mantap ya. Oke, selanjutnya Ibu akan ke sini dulu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang macam-macam alkohol ya. Oke, alkohol ada 3 macam. Yang pertama ada alkohol primer, sekunder, tersier. Kemudian kita lihat gimana sih cara membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat alkohol primer. Jadi alkohol primer ini dia menghasilkan alkanal atau aldehid gitu ya. Nah, ini adalah alkohol primer, kalau dioksidasi dia akan menghasilkan aldehid, dan aldehid ini kalau dioksidasi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian ada reaksi oksidasi alkohol. Jadi di sini alkohol sekunder jika dioksidasi dia akan menghasilkan keton. Alkohol sekunder akan menghasilkan keton, dan keton ini tidak dapat dioksidasi lagi. Nah, selanjutnya alkohol tersier ini tidak akan dapat dioksidasi. Jadi ada 3 jenis ya perbedaannya. Yang pertama dioksidasi. Nah, alkohol primer akan menjadi alkanal atau aldehid, kemudian asam aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Untuk alkohol sekunder ketika dioksidasi akan menjadi alkanon, dan alkanon tidak dapat dioksidasi lagi. Selanjutnya alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Ini cara membedakan reaksi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Oke. Kalau kita lihat di sini, satu propanol, contohnya dia dapat dioksidasi menjadi propanal atau aldehid, dan juga dapat dioksidasi lagi jadi asam propanoat atau asam karboksilat. Oke, ini juga sama ya, propanol ini dioksidasi jadi propanon. Nah, berarti ini adalah alkohol yang sekunder. Jadi keton, on namanya, gitu ya. Oke, kalau alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi. Oke, kalau kita lihat di contoh soal ini, ada suatu senyawa nih. Kalau kita lihat ini kita tambahin C-nya dulu ya. Ini ada CH 3 di ujung, kemudian ini ada C, karena C-nya udah tangannya 3 berarti CH, kemudian ini ada CH3, berarti ini masuk ke dalam alkohol yang sekunder nih. Kalau dioksidasi, ingat alkohol sekunder itu tadi jadi apa ya? Nah, alkohol sekunder berubah menjadi senyawa keton atau gugusnya jadi berubah jadi gugus keton. Kita akan cari, nah, yang masuk ke gugus keton dengan C-nya harus tetap sama ya jumlahnya. Kita akan cari yang masuk ke gugus keton adalah yang C. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang